Untuk mengulas terkait BBG Gasku, telah hadir di studio CNBC Indonesia Muhammad Hardiansyah, Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia. Selamat pagi Pak Ian. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Mbak. Pak Ian, kita tahu bahwa pemerintah terus menggencarkan untuk mencapai net zero emissions, termasuk di BUMN sendiri, sektor energi terus didorong. Di antaranya adalah pemanfaatan alternatif energi gas di BBG Gasku. Ini seperti apa sih Pak? Sejak mulai kapan diimplementasikan dan sejauh ini sudah seperti apa progresnya? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Mungkin saya akan coba jelaskan dulu Gasku itu apa. Jadi Gasku itu sebenarnya adalah merek dagang atau branding dari bahan bakar gas dalam bentuk compressed natural gas atau CNG yang dikelola oleh PT Gagas Energi Indonesia sebagai bagian dari perusahaan gas negara. Jadi Gasku sendiri pertama kali kita salurkan untuk sektor transportasi itu di akhir tahun 2012. Saat itu kami membuka SPBG atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Pondok Ungu di Kota Bekasi. Selanjutnya di 2013 kami juga mengirimkan Mobile Refilling Unit atau MRU, itu seperti SPBG mobile, keliling lah. Kami letakkan di IRTI Monas, Jakarta Pusat. Nah kemudian di bulan April 2014 Kementerian ESDM memberikan penugasan kepada perusahaan gas negara untuk mendistribusikan kemudian melayani bahan bakar gas kepada sektor transportasi. Nah, penugasan dari pemerintah ini diturunkan kepada Gagas Energi Indonesia. Nah, sejak itulah kami semakin masif untuk membangun dan mengembangkan SPBG serta meletakkan beberapa MRU di kota-kota besar di 7 provinsi Indonesia. Saat ini Gagas sendiri sudah mengelola 14 SPBG dan 3 MRU dan juga memasok gas bumi untuk 4 SPBG yang dikelola oleh BUMD. Oke, jadi saat ini sudah tersebar di 7 provinsi 7 ya Pak ya? provinsi yang kami kelola gitu. Oke, yang dikelola oleh Gagas Energi Indonesia. Nah kemudian untuk pemanfaatan BBG Gasku ini sendiri, saat ini segmennya tuh kebanyakan di apa sih Pak? Apakah memang masih di sektor transportasi atau seperti apa? Ya, Gasku sendiri memang khusus untuk transportasi gitu. Karena untuk CNG yang industri ataupun juga komersial, kami punya merek dagang lain yang kami sebut Gaslink gitu. Dan utilisasi ataupun penggunanya saat ini berdasarkan catatan kami, rata-rata itu ada sekitar 2.454 kendaraan setiap hari yang mengisi bahan bakar gas di SPBG ataupun MRU yang kami kelola. Nah, tapi memang dari jumlah tersebut 96%-nya dikuasai atau diisi oleh kendaraan-kendaraan transportasi publik. Mulai dari bajai, kemudian juga ada angkutan perkota atau angkot, kemudian juga ada taksi baik yang online ataupun konvensional sampai kepada bus Transjakarta. Oke, jadi memang sejauh ini mayoritas digunakan oleh transportasi publik gitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan penggunaan BBG Gasku di kendaraan pribadi? Sudah sejauh mana Pak progresnya? Ya, sebenarnya untuk kendaraan pribadi pun tidak mengalami masalah untuk menggunakan Gasku ini. Bahkan pada prinsipnya hampir seluruh jenis kendaraan bisa menggunakan BBG. Tadi disampaikan juga di highlight oleh CNBC juga ada mulai dari motor, bajai, kendaraan penumpang sampai kepada heavy vehicle seperti truk ataupun bus itu bisa menggunakan BBG atau Gasku tadi. Tapi memang karena kendaraan-kendaraan tersebut didesain sebagai single fuel, maka perlu ditambahkan satu peralatan nih Mbak Sasa, yang kita sebut namanya converter kit. Sehingga jadi tidak perlu ganti mesin gitu ya Pak ya? Tidak perlu ganti mesin, tidak perlu menggunakan kendaraan yang baru. Jadi kendaraan yang ada tinggal kita tambahkan yang namanya converter kit tadi, sehingga kendaraan tersebut bisa komputer itu fungsinya untuk menambah sistem pembakaran gitu, sehingga dia bisa menerima BBG. Sehingga nanti setelah dipasang converter kit, kendaraan tersebut menjadi dual fuel atau bi-fuel. Artinya dia bisa menggunakan BBG tanpa menghilangkan kemampuan kendaraan yang sama untuk menggunakan BBM. Jadi orang tidak perlu khawatir gitu ya ketika ke suatu daerah yang tidak ada SPBG-nya atau MRU gitu ya. Gitu. Dia tetap bisa menggunakan BBM-nya sebagai bahan bakar. Nah, untuk penggunaan converter kit sendiri, ini bagi masyarakat yang belum tahu mungkin ini bisa digunakan seperti apa sih Pak caranya? Apakah memang mendatangi bengkel-bengkel yang bersertifikasi? Lalu ini range-nya untuk pemasangan converter kit, ini gambaran untuk masyarakat di range berapa? Ya, sebetulnya masyarakat ataupun calon konsumen bisa datang ke seluruh SPBG. Ke seluruh SPBG yang baik yang dikelola oleh kami ataupun juga dikelola oleh holding kami PT Pertamina Persero gitu. Nah nanti akan diarahkan dan diberi list sebetulnya rekanan ataupun daftar bengkel-bengkel yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan Mbak Sasa. Jadi tidak
bukan sembarang bengkel lah yang bisa memasang ini, karena kita harus menjamin terkait juga aspek compliance dan juga keselamatannya gitu. Nah, untuk range harga sendiri sebenarnya untuk pemasangan satu set converter kit ini itu berada di angka sekitar 15 juta rupiah apabila tabung penyimpan BBG-nya nanti kan ada tangkinya sendiri nih untuk BBG. Nah, itu berbahan bakar baja atau tipe 1. Dan sekitar 25 juta rupiah apabila tabung penyimpan BBG-nya tadi berbahan bakar komposit atau tipe 4 yang lebih ringan. Gitu. Jadi setiap ini ukurannya berbeda-beda ya Pak ya? Ukurannya untuk berbeda-beda, jadi disesuaikan untuk bajai seperti apa ukurannya, kemudian untuk kendaraan penumpang sampai dengan bus ataupun truk juga jenis tabung dan dimensi tabungnya juga berbeda-beda. Oke, di range-nya untuk pemasangan converter kit sekitar 15 sampai 25 juta. Tentunya masyarakat bertanya-tanya dan menimbang-nimbang Pak. Ini 15 sampai 25 juta ini kan bukan biaya yang sedikit. Betul. Tapi dibandingkan dengan penggunaan mungkin bahan bakar biasa atau BBM ini seperti apa sih Pak hitung-hitungannya? Ya, gini, kalau saya ngomong ke teman-teman juga, kita ambil simulasi yang terbesar adalah 25 juta rupiah misalnya. Nah, tapi pada saat teman-teman bisa menggunakan BBG, harga BBG itu sangat murah Mbak Sasa. Jadi harga BBG itu di Indonesia ditetapkan oleh Menteri SDM itu berlaku flat seluruh Indonesia. Jadi harganya hanya sekitar Rp4.500 per liter secara premium. Gitu. Kenapa kita nyebut liter secara premium? Karena dulu ada premium, sekarang mungkin liter secara pertalite lah gitu. Karena sama aja gitu, termasuk jangkauannya. Nah, 4.500 bila dibandingkan teman-teman mengisi BBM yang mungkin paling murah saat ini 10.000 aja. Sehingga kan ada efisiensi 5.500. Nah, buat kendaraan yang menggunakan atau mengkonsumsi BBM sekitar 15 liter per hari, berarti akan ada saving Rp82.500 per hari. Dan kalau satu bulan itu sekitar Rp2.470.000 atau sampai Rp2.500.000. Sehingga sebenarnya investasi di awal yang 25 juta tadi itu bisa kembali hanya dalam waktu 10 bulan. Ya? Betul. Sedangkan converter kit ini sendiri itu umur teknisnya itu termasuk tabungnya bisa sampai 20 tahun. Gitu. Bahkan mobilnya mungkin udah ganti, converter kitnya masih bisa dipakai lagi. Oh gitu, jadi tidak perlu beli baru lagi. Nggak perlu beli baru, tinggal dipindahkan saja gitu loh. Tinggal dipindahkan saja ke mobil yang barunya. Gitu, Mas. Tapi sejauh ini Pak, apa sih yang menjadi tantangan dalam memasifkan penggunaan BBG ini bagi kendaraan pribadi? Ya, sebenarnya yang pertama terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan BBG ini untuk masyarakat sehingga bisa diterima dan dipakai lebih luas. Memang akhir-akhir ini terkait dengan kebijakan pemerintah mungkin Mbak Sasa. Kenapa? Karena memang ada kebijakan pemerintah yang memberikan insentif khusus dan tambahan untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, ini juga berdampak kepada penggunaan dan utilisasi BBG sendiri. Di sektor transportasi umum misalnya, kendaraan ataupun bus BBG-nya Transjakarta yang harus diremajakan karena ada umur layannya, itu peremajanya akhirnya kembali ke BBM dan sebagian ke kendaraan listrik misalnya. Kemudian tidak bisa kita pungkiri sekarang adanya peningkatan pembelian kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan BBM. Kenapa? Karena tadi adanya insentif bagi pengguna kendaraan listrik gitu, yang tidak didapatkan apabila pengguna menggunakan BBG.